Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ketika kita memandang dunia di sekeliling kita, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak ketidakadilan terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Banyak orang menderita karena sistem yang tidak adil, kemiskinan yang merajalela, ketidaksetaraan yang mencolok, dan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia. Namun, sebagai orang percaya, panggilan kita adalah mencari keadilan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Sebelum lebih lanjut, mari terlebih dahulu kita membaca ayat renungan kita, yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah keadilan mengalir seperti air yang deras, dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudaraku, ketika kita melihat sekeliling dunia ini, tidak sulit untuk menyadari bahwa ketidakadilan melanda banyak aspek kehidupan. Orang-orang yang lemah seringkali ditekan, orang miskin terpinggirkan, dan banyak yang memperoleh keuntungan dari penderitaan sesama. Dunia ini memang penuh dengan ketidakadilan, dan seringkali kita merasa tidak berdaya menghadapinya. Namun, sebagai orang-orang percaya, panggilan kita adalah mencari keadilan di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Yang pertama, kebenaran sebagai landasan keadilan. Allah adalah sumber segala keadilan dan kebenaran. Ketidakadilan yang ada di dunia ini bukanlah kehendaknya, tetapi disebabkan oleh dosa dan keegoisan manusia. Oleh karena itu, dalam mencari keadilan, kita harus mengikuti landasan kebenarannya. Kita tidak dapat berdiri dengan ketidakadilan, tetapi harus bertindak dengan kebenarannya sebagai pedoman hidup. Yang kedua, membawa terang keadilan. Ketika kita mencari keadilan, kita sebenarnya membawa terang Allah ke dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Terang keadilannya akan menerangi situasi dan keadaan yang gelap, mengungkapkan kebenaran, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang tertindas. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang menyinari dan menghilangkan bayang-bayang ketidakadilan. Yang ketiga, memberi suara bagi yang tidak terdengar. Banyak orang yang terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam masyarakat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi suara bagi yang tidak terdengar, membela hak-hak mereka yang tertindas, dan berbicara atas nama orang-orang yang tidak bisa bersuara. Tuhan adalah pembela orang-orang seperti ini, dan Dia memilih kita untuk menjadi alatnya dalam memberi keadilan bagi mereka. Yang keempat, tindakan nyata. Mencari keadilan tidak hanya sekadar bicara, tetapi juga melibatkan tindakan nyata. Ketika kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, kita harus siap untuk bergerak, mengulurkan tangan, dan memberikan bantuan. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui tindakannya, dan kita juga dipanggil untuk mengasihi dengan tindakan yang nyata. Yang kelima, harapan dalam Kristus. Ketika mencari keadilan di dunia yang penuh ketidakadilan,
kita mungkin merasa putus asa atau terbebani oleh beratnya tugas ini. Namun, kita memiliki harapan yang teguh dalam Kristus. Yesus sendiri menyatakan dalam Matius 5 ayat 6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan kenyang." Dalam perjuangan kita mencari keadilan, kita dapat menemukan kekuatan, penghiburan, dan harapan dalam Dia yang memberikan arti sejati bagi hidup kita. Saudaraku, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai orang percaya dalam mencari keadilan di dunia yang penuh ketidakadilan. Semua langkah kecil yang kita ambil untuk membawa kebenaran, terang, dan kasih Allah ke dalam situasi yang gelap, adalah langkah-langkah yang berarti di matanya. Marilah bersama-sama menjadi agen perubahan yang membawa perubahan nyata bagi dunia ini, dengan harapan dalam Kristus yang memimpin dan menguatkan kita setiap hari. Ketika kita mencari keadilan dengan iman dan tekun, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, panggilan untuk mencari keadilan adalah panggilan yang tak terelakkan bagi setiap orang percaya. Kita tidak bisa mengabaikan penderitaan dan ketidaksetaraan yang ada di sekeliling kita. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi salinan hidup Kristus di dunia ini. Kristus sendiri adalah teladan sempurna dari keadilan, belas kasihan, dan kasih. Ketika kita mencari keadilan, kita mengikuti jejaknya, dan menjadi cahaya dalam dunia yang gelap. Marilah kita menjalani panggilan ini dengan tulus dan tekun, tanpa pernah kehilangan harapan dalam Kristus. Meskipun tugas ini mungkin tampak besar dan sulit, ingatlah bahwa kita memiliki kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak sendiri dalam perjuangan ini, karena Allah berjalan bersama kita, dan menguatkan kita melalui kasih-Nya. Saudaraku, ketika mencari keadilan, mari bersikap rendah hati dan bijaksana, mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing langkah-langkah kita. Jangan pernah takut untuk berbicara atas nama yang tidak terdengar, membela kebenaran, dan memberikan tangan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita adalah agen perubahan yang berarti, dan setiap tindakan keadilan yang kita lakukan memiliki dampak yang luas dan mendalam. Akhirnya, jangan lupakan janji Allah bahwa keadilan dan kebenarannya akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Ketika kita berdiri teguh dalam mencari keadilan, kita berpartisipasi dalam rencananya untuk mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua ciptaannya. Marilah kita menjadi pembawa terang dan harapan bagi mereka yang terpinggirkan, karena inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, mari bersama-sama memancarkan cahaya Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan ini. Marilah kita menjadi suara bagi yang tidak terdengar, memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas, dan menjalani hidup kita dengan tulus dan rendah hati. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, kita dapat mencari keadilan di dunia ini, dan melalui kita, Allah akan menyatakan kasih dan keadilannya kepada banyak orang. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.